Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsanila Widya Luciana dengan NPM 191030304 dari kelas IPA A. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran terkait lapisan bumi dan bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini anak-anak? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Alhamdulillah hadir semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi lapisan bumi dan bencananya. Ada yang baru tahu bahwa bumi itu memiliki beberapa lapisan? Nah, bumi itu memiliki beberapa lapisan dan memiliki kaitannya dengan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, agar semuanya tahu, nanti materinya kita bahas ya. Ibu harap pada pembelajaran kali ini akan memberikan manfaat yang baik bagi kita semuanya. Amin. Kali ini kita akan membahas lapisan bumi dan bencananya yang dibungkus dalam 4 disiplin ilmu. Ada fisika, geologi, biologi, dan kimia. Nah, kita mulai pembelajarannya ya. Yang pertama ada struktur lapisan bumi. Nah, secara umum ini struktur bumi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kerak bumi di bagian luar, mantel bumi di bagian tengah, dan inti bumi di bagian dalam atau pusat. Nah, bumi sendiri memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, atmosfer, itu berupa komponen gas. Yang kedua, litosfer, padatan, dan yang ketiga, hidrosfer, itu air. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada inti bumi. Nah, bagian dalam dari inti bumi ini berasal dari material cair yang memiliki tekanan sangat tinggi. Nah, inti bumi ini lagi dibagi menjadi 2, yaitu inti dalam bumi berupa material padat dan inti luar bumi berupa material cair. Yang kedua, ada mantel bumi, yaitu berupa lapisan selimut yang tebal dan terbesar. Nah, mantel bumi ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu litosfer, lapisan terluar kulit bumi. Yang kedua, astenosfer, lapisan di bawah litosfer. Dan yang ketiga, mesosfer, yaitu lapisan terbesar dari mantel bumi. Yang ketiga ada lapisan kerak bumi. Nah, lapisan ini merupakan terluar dari bumi yang berasal dari lapisan tanah dan bebatuan. Nah, di tempat inilah tempat tinggal seluruh makhluk hidup. Nah, termasuk kita itu anak-anak. Jadi kita itu hidup atau bertempat tinggal di lapisan kerak bumi. Menginjak materi yang kedua yaitu atmosfer bumi. Nah, untuk anak-anak, coba dibuka buku paket halaman 128 mengenai gambar grafik pengaruh ketinggian terhadap suhu di setiap lapisan atmosfer bumi. Ayo coba dibuka. Nah, dari melihat gambar tadi, ada yang ingin bertanya? Coba tunjuk jari. Nah, coba deh nih. Coba bertanya. Apakah suhu dan tekanan di setiap lapisan atmosfer itu sama, Bu? Nah, pertanyaan Anda ini sangat bagus. Ibu tambahin lagi. Adakah pengaruh ketinggian setiap lapisan atmosfer terhadap suhu di atmosfer? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, atmosfer bumi. Nah, atmosfer ini disusun atas lapisan eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Nah, lapisan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, ketinggian setiap lapisan sedikit berbeda itu tergantung garis lintang dan musim yang terjadi di permukaan bumi. Nah, ketinggian ini akan berpengaruh terhadap tekanan dan suhu pada atmosfer bumi. Nah, yang kedua, tekanan udara di atmosfer bumi. Nah, gas di atmosfer ini memiliki massa yang menyelimuti bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi.
Nah, ini akan terjadi gaya tarik molekul gas, sehingga berat molekul gas akan menekan udara yang ada di bawahnya. Nah, molekul udara di dekat permukaan bumi ini lebih rapat, sehingga menghasilkan gaya tekan yang lebih besar, disebut tekanan. Yang ketiga ada suhu atmosfer bumi. Radiasi dari energi matahari menuju ke bumi akan melewati atmosfer diserap dalam bentuk kalor atau panas. Tapi tidak semua gas penyusun pada atmosfer itu mudah menyerap energi matahari. Sehingga terdapat beberapa lapisan yang memiliki molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Nah, peristiwa ini menjadikan suhu pada setiap lapisan atmosfer itu berbeda-beda, tergantung dari karakteristik setiap lapisannya. Nah, kita akan menginjak materi yang ketiga mengenai lapisan hidrosfer. Kali ini, Ibu akan memberikan sebuah video. Kita akan memateri video animasi mengenai lapisan hidrosfer dan siklus hidrologi yang terjadi di bumi. Selamat menyaksikan anak-anak. Nah, setelah melihat video tadi, ada yang ingin bertanya enggak? Oh, enggak ada. Ya, sekarang Ibu yang akan bertanya. Apa yang kalian ketahui mengenai siklus hidrologi? Nah, adakah hubungan atau kaitan antara siklus hidrologi dengan peristiwa atau bencana alam banjir? Ada yang tahu nggak? Nah, akan Ibu jelaskan ya. Di dalam lapisan hidrosfer sendiri terjadi siklus yang bernama siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini merupakan sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Maka itulah kita itu di air laut itu tidak akan kekeringan atau tidak akan habis karena terjadi siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini terjadi melalui evaporasi atau penguapan air di permukaan bumi, lalu transpirasi atau penguapan jaringan pada makhluk hidup, dilanjutkan evapotranspirasi, lalu sublimasi, dan kondensasi partikel es. Setelah itu akan terjadi hujan. Nah, kita bayangkan aja kalau hujan terjadi secara terus-menerus, apa yang akan terjadi? Nah, benar, akan terjadi bencana banjir. Apa itu banjir? Banjir itu terjadi saat lapisan tanah telah jenuh air, sehingga aliran berubah menjadi genangan. Nah, genangan ini semakin membesar saat alirannya itu tidak mampu lagi tertampung. Hal ini ditambah dengan adanya bangunan keras menyebabkan air tidak dapat masuk ke dalam pori-pori tanah. Nah, hal tersebut memicu terjadinya banjir. Nah, menginjak materi yang keempat yaitu terjadinya gempa bumi dan tsunami. Nah, kita ketahui di Indonesia yang sering terjadi gempa bumi dan tsunami di mana? Contohnya tsunami yang baru-baru itu di Palu, ya benar sekali. Nah, di sini Ibu akan memberikan video mengenai proses terjadinya gempa bumi dan tsunami. Nah, setelah melihat video tadi, ada yang ingin ditanyakan enggak dari kalian? Coba. Oh, Ilham mau tanya, silahkan Ilham. Bu, adakah hubungan antara terjadinya gempa bumi dan tsunami? Nah, pertanyaan Ilham sangat bagus sekali. Nanti kita akan bahas ya. Nah, sebelum itu, apakah kalian ketahui mengenai gempa bumi dan tsunami? Dan apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi? Apakah kita harus diam diri? Ataukah kita harus berlari? Atau bagaimana? Nah, gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Nah, biasanya peristiwa ini
diikuti dengan terjadinya patahan atau sesar yang bertabrakan atau bergeser. Nah, sedangkan tsunami sendiri merupakan perpindahan badan air yang disebabkan oleh permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba karena adanya gempa bumi, longsor, atau hantaman meteor di bawah laut. Nah, Ibu kasih tugas berdiskusi dengan teman sebangku untuk mencari proses terjadinya gempa bumi dan tsunami serta penyebabnya. Ditambah lagi apa yang harus kita lakukan ketika kita menemui atau mengalami terjadinya gempa bumi. Nah, nanti hasil diskusi akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, presentasinya udah selesai. Salsa dan Hani presentasinya sangat bagus sekali, sudah benar. Nah, kali ini Salsa sama Hani mengajak temannya untuk mensimulasikan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami atau menemui bencana gempa bumi. Nah, Salsa dan Hani sudah bagus dan teman-teman sudah bagus untuk menjalankan simulasinya. Nah, Ibu akan menceritakan sedikit mengenai proses terjadinya gempa bumi. Nah, umumnya gempa bumi ini disebabkan oleh pelepasan energi dari tekanan yang semakin membesar yang kemudian pinggiran lempeng itu tidak mampu menahan tekanan. Nah, pada saat itulah terjadi gempa bumi. Ada mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman. Nah, di sini ada dua, yaitu bangunan penahan ombak seperti gambar. Dan yang kedua ada penanaman pohon bakau atau mangrove. Nah, hutan mangrove ini merupakan salah satu bentuk ekosistem hutan yang terdiri dari beberapa varietas komunitas pepohonan yang tumbuh di daerah pasang surut air laut. Nah, sistem perakaran yang rapat dan memiliki kemampuan sedimen dan menahan lepasnya partikel tanah dan gempuran gelombang, sehingga penanaman pohon bakau ini dapat meredam gelombang tsunami dengan menurunkan energi, ketinggian, dan penetrasi gelombangnya. Nah, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kita tepuk tangan untuk semuanya yang pada hari ini telah semangat menjalankan pembelajaran dengan baik. Nah, kita review sedikit ya. Tadi lapisan bumi itu ada berapa dan komponennya apa aja. Nah, ada 3, komponennya juga ada 3. Lalu yang kedua, lapisan atmosfer. Atmosfer tadi berkaitan dengan apa? Ya, tekanan dan suhu pada lapisan setiap atmosfer. Yang ketiga ada lapisan hidrosfer. Hidrosfer tadi berkaitan dengan apa? Iya, banjir. Karena dalam hidrosfer terjadi siklus hidrologi. Pembelajaran kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.